Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir dan mau meluangkan waktu buat dengerin cerita ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Cerita ini aku tulis dari hati. Semoga bisa bikin kalian ikut hanyut, ikut ngerasain suasana, dan mungkin sedikit merinding. Yuk kita mulai ceritanya. Namaku Arif, umurku hampir kepala 3, tapi hidup rasanya masih muter di tempat. Kerjaan gak tetap, kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu angkut di pasar. Kalau lagi sepi ya nganggur. Aku tinggal sendirian di rumah kontrakan kecil di pinggir desa. Rumah tua yang temboknya udah mulai mengelupas, pintunya kayu yang kalau ditutup bunyinya nyaring, dan atapnya seng yang kalau hujan suaranya berisik banget. Orang-orang desa sini ramah, tapi aku gak terlalu dekat sama siapa-siapa. Mungkin karena aku pendatang, mungkin juga karena aku tipe orang yang lebih banyak diam. Malam hari biasanya aku habiskan di teras depan rumah. Duduk di kursi kayu tua, ditemani secangkir kopi hitam sachet, ngerokok 1-2 batang, sambil dengerin suara jangkrik dan angin yang lewat di sela-sela daun pisang. Hidupku lagi di fase capek. Capek mikir masa depan, capek ngerasa gagal. Tiap malam pikiranku penuh sama pertanyaan yang gak ada jawabannya. Sampai kapan hidup begini? Apa aku bakal bisa jadi orang yang berguna? Apa orang tuaku di kampung sana bangga sama aku? Malam itu, suasananya agak beda. Angin lebih dingin dari biasanya. Langit gelap, bulan ketutup awan. Aku lagi duduk sambil mantengin jalan tanah di depan rumah. Tiba-tiba ada suara langkah kaki pelan. Bunyinya khas, kayak orang jalan santai tapi niat. Aku nengok. Ada sosok berdiri di depan pagar bambu kecil rumahku. Tinggi badannya familiar, cara berdirinya juga familiar. Begitu dia melangkah masuk ke cahaya lampu teras, jantungku langsung kayak kejedot. Rian, temen SMA ku dulu. Kami dulu hampir tiap hari bareng. Duduk sebangku, bolos bareng, dimarahin guru bareng. Setelah lulus, hidup membawa kami ke arah yang beda. Aku merantau, dia juga. Lama banget gak ada kabar. Terakhir dengar, katanya dia kerja di kota, tapi itu pun dari cerita orang, bukan langsung dari dia. Rif, suaranya masih sama, berat tapi lembut. Iya Rian, aku berdiri, agak bingung antara senang sama kaget. Kok kamu bisa di sini? Rian senyum kecil. Di tangannya ada 2 gelas kopi hitam. Entah dari mana datangnya. Kebetulan lewat, lihat rumahmu kayaknya kamu tinggal di sini. Aku ketawa kecil. Kebetulan lewat jam segini, jam 11-an malam bro. Rian duduk di kursi satunya. Namanya juga kebetulan. Nih, minum dulu, dingin. Aku nerima gelas kopi itu. Hangat, uapnya masih naik. Aneh, tapi aku gak mikir macem-macem. Mungkin dia beli di warung depan desa, atau mungkin dia bawa termos sendiri. Aku terlalu senang ketemu teman lama sampai lupa mikir logika. Kami ngobrol ngalor ngidul. Soal dulu waktu SMA, soal guru galak, soal mimpi-mimpi bodoh kami yang dulu pengen jadi orang sukses. Aku cerita sedikit tentang hidupku sekarang. Rian lebih banyak dengerin. Sesekali dia nyeletuk. Hidup memang gak selalu sesuai rencana, Rif, tapi bukan berarti kamu berhenti jalan. Aku senyum pahit. Jalan kemana? Jalannya aja kayak buntu. Rian geleng pelan. Gak ada jalan buntu, yang ada kita yang capek duluan. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa masuk ke kepalaku. Lama kami duduk. Anehnya, suasana sekitar rumah jadi sepi banget. Biasanya masih ada suara motor lewat, suara anjing tetangga, suara jangkrik. Malam itu sunyi, seolah dunia lagi nahan nafas. Sebelum pergi, Rian berdiri dan nepuk bahuku. Jangan kebanyakan mikir sendiri, nanti makin berat. Kapan-kapan mampir lagi, kataku. Rian senyum. Iya, kalau sempat. Dia melangkah pergi ke arah gelap. Aku berdiri lama di teras, ngeliatin punggungnya sampai hilang. Perasaan hangat campur aneh nyampur jadi satu di dadaku. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Besoknya aku bangun dengan perasaan agak ringan.
masih miskin, masih bingung soal hidup, tapi ada rasa ditemani. Malamnya, aku sengaja duduk di teras lagi. Entah kenapa, aku nunggu. Dan benar saja, suara langkah kaki itu datang lagi. Rian muncul dengan senyum yang sama. Di tangannya, lagi-lagi 2 gelas kopi hitam. Entah dari mana datangnya. Kebetulan lewat, lihat rumahmu kayaknya kamu tinggal di sini. Aku ketawa kecil. Kebetulan lewat jam segini, jam 11-an malam bro. Rian duduk di kursi satunya. Namanya juga kebetulan. Nih, minum dulu, dingin. Aku nerima gelas kopi itu. Hangat, uapnya masih naik. Aneh, tapi aku gak mikir macam-macam. Mungkin dia beli di warung depan desa, atau mungkin dia bawa termos sendiri. Aku terlalu senang ketemu teman lama sampai lupa mikir logika. Kami ngobrol ngalor ngidul, soal dulu waktu SMA, soal guru galak, soal mimpi-mimpi bodoh kami yang dulu pengen jadi orang sukses. Aku cerita sedikit tentang hidupku sekarang. Rian lebih banyak dengerin. Sesekali dia nyeletuk. Hidup memang gak selalu sesuai rencana, Rif, tapi bukan berarti kamu berhenti jalan. Aku senyum pahit. Jalan kemana? Jalannya aja kayak buntu. Rian geleng pelan. Gak ada jalan buntu, yang ada kita yang capek duluan. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa masuk ke kepalaku. Lama kami duduk. Anehnya, suasana sekitar rumah jadi sepi banget. Biasanya masih ada suara motor lewat, suara anjing tetangga, suara jangkrik. Malam itu sunyi, seolah dunia lagi nahan nafas. Sebelum pergi, Rian berdiri dan nepuk bahuku. Jangan kebanyakan mikir sendiri, nanti makin berat. Kapan-kapan mampir lagi, kataku. Rian senyum. Iya, kalau sempat. Dia melangkah pergi ke arah gelap. Aku berdiri lama di teras, ngeliatin punggungnya sampai hilang. Perasaan hangat campur aneh nyampur jadi satu di dadaku. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Besoknya aku bangun dengan perasaan agak ringan. Masih miskin, masih bingung soal hidup, tapi ada rasa ditemani. Malamnya, aku sengaja duduk di teras lagi. Entah kenapa, aku nunggu. Dan benar saja, suara langkah kaki itu datang lagi. Rian muncul dengan senyum yang sama. Di tangannya, lagi-lagi 2 gelas kopi hitam. Entah dari mana datangnya. Kebetulan lewat, lihat rumahmu kayaknya kamu tinggal di sini. Aku ketawa kecil. Kebetulan lewat jam segini, jam 11-an malam bro. Rian duduk di kursi satunya. Namanya juga kebetulan. Nih, minum dulu, dingin. Aku nerima gelas kopi itu. Hangat, uapnya masih naik. Aneh, tapi aku gak mikir macem-macem. Mungkin dia beli di warung depan desa, atau mungkin dia bawa termos sendiri. Aku terlalu senang ketemu teman lama sampai lupa mikir logika. Kami ngobrol ngalor ngidul, soal dulu waktu SMA, soal guru galak, soal mimpi-mimpi bodoh kami yang dulu pengen jadi orang sukses. Aku cerita sedikit tentang hidupku sekarang. Rian lebih banyak dengerin. Sesekali dia nyeletuk. Hidup memang gak selalu sesuai rencana, Rif, tapi bukan berarti kamu berhenti jalan. Aku senyum pahit. Jalan kemana? Jalannya aja kayak buntu. Rian geleng pelan. Gak ada jalan buntu, yang ada kita yang capek duluan. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa masuk ke kepalaku. Lama kami duduk. Anehnya, suasana sekitar rumah jadi sepi banget. Biasanya masih ada suara motor lewat, suara anjing tetangga, suara jangkrik. Malam itu sunyi, seolah dunia lagi nahan nafas. Sebelum pergi, Rian berdiri dan nepuk bahuku. Jangan kebanyakan mikir sendiri, nanti makin berat. Kapan-kapan mampir lagi, kataku. Rian senyum. Iya, kalau sempat. Dia melangkah pergi ke arah gelap. Aku berdiri lama di teras, ngeliatin punggungnya sampai hilang. Perasaan hangat campur aneh nyampur jadi satu di dadaku. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Besoknya aku bangun dengan perasaan agak ringan. Masih miskin, masih bingung soal hidup, tapi ada rasa ditemani. Malamnya, aku sengaja duduk di teras lagi. Entah kenapa, aku nunggu. Dan benar saja, suara langkah kaki itu datang lagi. Rian muncul dengan senyum yang sama. Di tangannya, lagi-lagi 2 gelas kopi hitam. Entah dari mana datangnya. Kebetulan lewat,
Lihat rumahmu kayaknya kamu tinggal di sini. Aku ketawa kecil. Kebetulan lewat jam segini, jam 11-an malam bro. Rian duduk di kursi satunya. Namanya juga kebetulan. Nih, minum dulu, dingin. Aku nerima gelas kopi itu. Hangat, uapnya masih naik. Aneh, tapi aku nggak mikir macem-macem. Mungkin dia beli di warung depan desa, atau mungkin dia bawa termos sendiri. Aku terlalu senang ketemu teman lama sampai lupa mikir logika. Kami ngobrol ngalor ngidul, soal dulu waktu SMA, soal guru galak, soal mimpi-mimpi bodoh kami yang dulu pengen jadi orang sukses. Aku cerita sedikit tentang hidupku sekarang. Rian lebih banyak dengerin. Sesekali dia nyeletuk. Hidup memang gak selalu sesuai rencana, Rif, tapi bukan berarti kamu berhenti jalan. Aku senyum pahit. Jalan kemana? Jalannya aja kayak buntu. Rian geleng pelan. Gak ada jalan buntu. Yang ada kita yang capek duluan. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa masuk ke kepalaku. Lama kami duduk. Anehnya, suasana sekitar rumah jadi sepi banget. Biasanya masih ada suara motor lewat, suara anjing tetangga, suara jangkrik. Malam itu sunyi, seolah dunia lagi nahan nafas. Sebelum pergi, Langkah kaki itu datang lagi. Rian muncul dari gelap. Wajahnya tampak sedikit lebih pucat. Senyumnya masih ada, tapi terasa tipis. "Kamu kenapa pucat?" tanyanya. Aku nelen ludah. "Rian, kamu masih hidup kan?" Rian terdiam. Matanya menatapku lama. "Kenapa kamu tanya begitu?" Aku ingin teriak. Ingin lari tapi kakiku lemas. "Pak Darto bilang kamu sudah meninggal." Udara di sekeliling kami terasa dingin. Angin lewat pelan, bikin bulu kudukku berdiri. Rian menunduk. Kadang, orang yang pergi masih punya urusan yang belum selesai. Dadaku sesak. "Jadi kamu?" Rian mengangkat wajahnya. Matanya kini tampak kosong. "Aku cuma mau kamu gak mengulang kesalahan yang sama." Sejak malam itu, setiap Rian datang, wujudnya makin samar. Kadang aku melihat bagian tubuhnya seperti tembus cahaya. Lampu teras sering berkedip sendiri. Udara makin dingin. Tapi aku tetap duduk, tetap dengerin ceritanya. Mungkin karena aku merasa berhutang. Mungkin karena aku takut dia datang ke orang lain kalau aku menolak. Rian mulai cerita tentang malam kecelakaannya. Tentang betapa dia pengen curhat ke aku malam itu, tapi aku nggak ngangkat telepon. "Aku pikir kamu sibuk, jadi aku nggak maksa." Aku naik motor sendirian. Ngebut. Kepalaku penuh. Suaranya bergetar. Terus, gelap. Air mataku jatuh tanpa sadar. "Maafin aku, Rian. Aku bener-bener nggak tahu." Rian senyum sedih. "Aku nggak datang buat nyalahin kamu. Aku datang biar kamu lebih peduli sama orang-orang di sekitarmu. Jangan sampai kamu nyesel kayak aku." Malam-malam setelah itu, Rian lebih banyak diam. Kadang cuma duduk menatap jalan. Aku sering ngerasa ada dingin merayap di kakiku. Bau tanah basah kadang muncul, padahal nggak hujan. Sampai suatu malam, Rian datang tanpa kopi. Tangannya kosong. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. "Kayaknya ini terakhir kali aku kesini," katanya pelan. Dadaku langsung sesak. "Kenapa?" "Karena aku sudah terlalu lama di sini." Lampu teras berkedip, lalu redup. "Janji satu hal ke aku, Rif." "Apa?" "Jangan tunda berbuat baik. Jangan tunda peduli. Jangan tunda minta maaf." Setelah itu, tubuhnya memudar perlahan. Bukan hilang seketika, tapi seperti asap yang ditiup angin. Dingin menusuk tulangku. Aku berdiri terpaku sampai fajar. Sejak malam itu, Rian gak pernah datang lagi. Tapi setiap jam 11-an malam, aroma kopi hitam masih sering tercium di terasku. Dan kadang, di sudut mataku, aku merasa ada sosok berdiri di depan pagar bambu. Tersenyum pelan, mengawasi. Seolah memastikan aku gak lupa dengan janji yang pernah kuucapkan dalam hati. Sejak malam terakhir Rian datang dan menghilang di depan mataku, hidupku gak pernah benar-benar kembali normal. Siang hari aku masih bisa pura-pura baik-baik saja, kerja serabutan seperti biasa,
angkat karung di pasar, bantu bongkar muat barang, kadang cuma duduk bengong nunggu orang butuh tenaga. Tapi begitu malam datang, dadaku selalu terasa sempit. Rasanya seperti ada yang hilang, tapi sekaligus ada yang nempel dan gak mau pergi. Malam pertama tanpa Rian, aku duduk di teras sendirian. Jam di ponsel menunjukkan hampir 11. Biasanya di jam segini aku sudah dengar langkah kakinya. Malam itu justru yang terdengar cuma suara angin dan jangkrik. Anehnya justru itu yang bikin aku makin gelisah. Sunyinya bukan sunyi biasa. Seperti ada sesuatu yang menunggu, tapi tidak muncul. Aku nyeduh kopi sendiri. Aroma kopi hitam naik pelan. Dadaku tiba-tiba terasa nyeri. Ingatan tentang Rian muncul lagi. Tentang senyumnya, tentang matanya yang kosong di malam terakhir. Tentang kata-katanya soal jangan menunda berbuat baik. Kalau aku punya satu malam lagi buat hidup, aku pengen minta maaf ke ibu. Kalimat itu terngiang lagi di kepalaku. Aku menghela napas panjang. Kamu sekarang di mana, Rian? Gumamku pelan, entah ke siapa. Malam itu aku nggak bisa tidur. Tiap kali merem, wajah Rian muncul. Bukan wajah yang tersenyum hangat seperti pertama kali datang, tapi wajah pucat di malam terakhir. Matanya menatapku seolah masih ada yang ingin dia sampaikan. Besoknya aku memutuskan buat ke ujung desa, ke rumah Ibu Rian. Rumah kayu tua yang catnya sudah pudar, pagarnya bambu. Di depannya ada pohon mangga besar. Aku pernah kesini dulu waktu SMA, tapi sudah lama banget. Aku berdiri lama di depan pagar. Hatiku ragu, takut dianggap aneh, takut ditanya macam-macam. Tapi aku ingat janji di dalam hatiku malam itu. Jangan tunda berbuat baik. Jangan tunda peduli. Jangan tunda minta maaf. Aku ketuk pintu pelan. Assalamualaikum. Tak lama, pintu terbuka. Seorang ibu tua berdiri di depan. Wajahnya keriput, matanya sayu. Tapi ada kelembutan di tatapannya. Waalaikumsalam. Cari siapa, nak? Aku nelen ludah. Saya temannya Rian, Bu. Wajah ibu itu langsung berubah. Matanya berkaca-kaca. Masuklah. Aku duduk di kursi kayu di ruang tamu kecil. Bau kayu tua dan minyak kayu putih bercampur di udara. Ibu Rian duduk di depanku. Tangannya gemetar waktu menuang teh. Rian sering cerita tentang kamu, katanya pelan. Dadaku terasa makin sesak. Dia bilang apa, Bu? Katanya kamu orangnya baik, cuma suka memendam. Aku menunduk. Saya mau minta maaf, Bu. Dulu Rian pernah nyari saya malam-malam. Saya nggak angkat telepon. Saya baru tahu belakangan. Ibu itu menutup mulutnya. Air mata jatuh pelan. Malam itu dia memang gelisah. Katanya mau curhat ke temannya. Ibunya ini sudah ketiduran. Besok paginya, orang-orang datang bawa kabar duka. Kami terdiam lama. Suasana hening, cuma suara kipas angin tua yang berdecit. Aku ngerasa dadaku kosong, tapi sekaligus penuh sesal. Sebelum pulang, Ibu Rian menggenggam tanganku. Terima kasih sudah datang. Sudah lama nggak ada temannya Rian yang mampir. Aku cuma bisa mengangguk. Doain saya bisa jadi orang yang lebih baik, Bu. Ibu itu tersenyum tipis. Itu yang paling Rian mau. Sejak hari itu, entah kenapa, suasana di rumah kontrakanku makin aneh. Malam hari terasa lebih dingin. Suara-suara kecil sering terdengar dari dapur, seperti bunyi sendok jatuh, padahal aku sendirian. Kadang ada suara langkah kaki di depan rumah, tapi begitu aku nengok, gak ada siapa-siapa. Suatu malam, aku lagi duduk di teras. Jam sudah lewat 11. Aku gak nungguin Rian lagi, tapi kebiasaan duduk di jam itu masih susah dihilangkan. Tiba-tiba, aku nyium aroma kopi hitam yang kuat. Padahal aku belum nyeduh apa-apa. Aku berdiri. Rian, panggilku pelan, refleks. Gak ada jawaban. Angin lewat dingin. Lampu teras berkedip sebentar. Jantungku berdetak kencang. Aku ngerasa bodoh. Mungkin cuma perasaanku aja. Mungkin pikiranku yang belum bisa lepas dari bayangan Rian. Tapi kejadian aneh gak berhenti di situ. Beberapa malam kemudian, aku lagi tidur. Sekitar jam 2 dini hari,
Aku kebangun karena dengar suara kursi diseret pelan di teras. Bunyinya khas. Kursi kayu itu memang suka bunyi kalau digesra. Aku bangun pelan-pelan, merinding. Siapa? Suaraku serak. Aku buka pintu sedikit. Teras kosong. Kursi yang biasanya aku taruh di pojok, sekarang ada di tengah, menghadap ke jalan. Di atas meja kecil, ada satu gelas kopi hitam. Masih hangat. Uapnya tipis-tipis naik. Lututku lemas. Enggak, ini enggak mungkin. Aku berdiri kaku beberapa detik. Perutku mual. Aku enggak berani mendekat. Akhirnya aku tutup pintu pelan-pelan dan duduk di lantai bersandar di dinding. Nafasku enggak karuan. Dalam hati aku cuma bisa berdoa. Pagi harinya, gelas itu sudah dingin, tapi masih ada di situ. Aku buang gelasnya. Aku cuci meja. Aku geser kursi balik ke tempat semula. Tapi malam berikutnya, kejadian yang mirip terulang lagi. Kursi bergeser sendiri. Aroma kopi muncul. Kadang aku dengar suara nafas pelan di teras. Rian, kalau memang itu kamu, aku nggak kuat. Gumamku suatu malam sambil nahan gemetar. Sunyi menjawab, tapi sunyinya terasa berat. Aku mulai sering mimpi aneh. Mimpi Rian berdiri di depan pagar bambu, menatapku. Tapi wajahnya bukan wajah yang aku kenal. Matanya hitam pekat, senyumnya miring. Di tangannya bukan gelas kopi, tapi helm motor retak dan penuh darah. "Kenapa kamu ninggalin aku malam itu?" katanya dalam mimpi. Aku teriak. "Aku nggak tahu kamu butuh aku. Maafin aku." Aku kebangun dengan nafas tersengal-sengal. Bajuku basah keringat. Bau tanah basah tercium kuat di kamarku. Padahal lantai kamarku kering. Hari-hariku mulai kacau. Kerjaan jadi sering salah. Pikiranku kemana-mana. Aku takut pulang malam. Tapi justru malam selalu datang. Suatu sore, Pak Darto datang ke rumahku. "Kamu kelihatan pucat, Nak. Sakit?" Aku ragu sebentar, lalu cerita semuanya. Tentang kursi yang bergeser, gelas kopi, bau aneh, mimpi buruk. Pak Darto menghela nafas. "Kadang orang yang sudah pergi memang masih punya ikatan. Bukan untuk ganggu, tapi karena ada perasaan yang belum tuntas. Terus saya harus gimana, Bak?" "Doakan dia. Ikhlaskan. Jangan terus kamu panggil atau kamu tunggu." Malam itu, aku duduk di teras dengan perasaan campur aduk. Aku nggak nyeduh kopi. Aku cuma duduk, memejamkan mata. "Rian, kalau kamu dengar aku maafin kamu dan aku juga minta kamu maafin aku. Kalau kamu masih di sini karena ada yang belum selesai, semoga kamu bisa tenang. Jangan ke aku lagi. Aku lemah." Angin bertiup pelan. Aroma kopi tiba-tiba tercium, sangat samar. Aku menggigil. "Pergi yang tenang, Rian," bisikku. Lampu teras berkedip sebentar, lalu stabil. Suara jangkrik kembali terdengar. Malam terasa lebih normal. Aku nggak dengar langkah kaki, nggak ada kursi bergeser, nggak ada suara nafas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur agak nyenyak. Tapi dalam hatiku, aku tahu, tidak semua yang pergi benar-benar pergi. Kadang mereka cuma menjauh selangkah, menunggu kita benar-benar belajar melepaskan. Setelah malam ketika aku bicara sendiri di teras dan mencoba mengikhlaskan Rian, suasana rumah kontrakanku memang terasa sedikit lebih ringan. Suara jangkrik kembali terdengar, angin malam gak sedingin sebelumnya, dan aku bisa tidur tanpa mimpi buruk selama 2 malam berturut-turut. 2 malam itu terasa seperti hadiah kecil setelah hari-hari panjang yang penuh rasa takut. Tapi ketenangan itu ternyata cuma sementara. Hari ketiga, aku pulang agak larut dari pasar. Badan pegal, kepala pusing, dan pikiran masih penuh sama kejadian-kejadian aneh yang belum sepenuhnya bisa aku terima. Waktu aku buka pintu rumah, hidungku langsung menangkap bau yang familiar. Bau kopi hitam. Aku berhenti melangkah. Aku nggak nyeduh kopi, gumamku pelan. Bau itu makin jelas saat aku masuk, tercium dari arah teras. Jantungku langsung berdetak lebih kencang. Keringat dingin muncul di tengkukku. Aku berdiri beberapa detik di ambang pintu, nimbang-nimbang. Mau keluar lagi atau beraniin diri ngecek. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu melangkah pelan ke teras. Lampu teras menyala redup. Kursi kayu masih di tempatnya.
Meja kecil kosong, nggak ada gelas. Tapi bau kopi hitam itu nyata, kuat, seperti baru saja diseduh. "Rian?" Suaraku nyaris nggak keluar. Sunyi. Cuma suara dedaunan pisang bergesek kena angin. Aku ngerasa bodoh lagi. Mungkin baunya dari rumah tetangga. Mungkin cuma imajinasiku. Aku duduk, mencoba menenangkan diri. "Aku sudah bilang, jangan ke aku lagi," gumamku pelan, lebih ke diri sendiri. Malam itu, aku berusaha tidur cepat. Tapi sekitar jam 2 pagi, aku terbangun karena dengar suara langkah kaki pelan di dalam rumah. Bukan di teras, di dalam. Dadaku langsung dingin. Aku merem, pura-pura tidur. Nafasku kutahan. Langkah kaki itu berhenti di depan pintu kamarku. Lalu terdengar suara ketukan pelan. 3 kali. Pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. "Rif." Suara itu lirih, tapi aku kenal betul. Suara Rian. Tubuhku gemetar. Aku pengen jawab, tapi lidahku keluh. "Rif, buka pintunya sebentar." Aku merem mewek. Air mata keluar tanpa suara. Aku nggak buka pintu. Aku cuma berdoa dalam hati. Ketukan itu berhenti. Langkah kaki menjauh pelan. Suara pintu depan seperti dibuka, lalu ditutup. Pagi harinya, pintu depan rumahku terkunci rapat. Seperti biasa, seolah nggak ada apa-apa yang terjadi. Sejak kejadian itu, gangguan makin sering datang. Kadang berupa suara orang ngaduk kopi di dapur, kadang suara kursi terangkat pelan. Kadang cuma perasaan ada yang berdiri di belakangku waktu aku cuci piring. Aku mulai susah fokus kerja. Aku jadi gampang marah, tidur makin jarang. Suatu siang, aku iseng ngecek ponsel lamaku. Ponsel yang dulu aku pakai waktu SMA. Entah kenapa aku simpan. Aku charge sebentar, pas hidup, ada notifikasi lama yang belum pernah aku buka. Pesan dari nomor Rian, tertanggal 2 tahun lalu, malam kecelakaan itu. "Rif, aku lagi butuh kamu, tolong angkat, aku pusing." Tanganku gemetar, dadaku sesak, air mataku jatuh lagi. "Kenapa aku baru buka sekarang?" bisikku. Malam itu gangguan makin terasa nyata. Sekitar jam 11, terdengar suara kursi teras digeser. Aku sudah di kamar, tapi suara itu jelas. Aku nggak keluar. Aku cuma duduk di pojok ranjang, megang tasbih kecil yang aku punya. "Aku nggak mau kamu kesini lagi," kataku pelan. Suara di luar berhenti. Hening. Beberapa detik kemudian, terdengar suara Rian lagi. Kali ini lebih dekat, seperti berdiri tepat di balik pintu kamarku. "Aku cuma mau kamu dengar." "Dengar apa?" tanyaku gemetar. "Penyesalanku." Aku ngerasa udara di kamar makin dingin, nafasku mengembun tipis. "Kamu sudah dengar semua, Rian. Kamu sudah bilang, aku sudah minta maaf." Suara di balik pintu terdiam lama. Tapi aku belum tenang, Rif. Pintu kamar bergetar pelan seperti disentuh dari luar. Bukan digedor, tapi disentuh. Bulu kuduku berdiri semua. Kenapa belum tenang? Karena kamu masih ngerasa bersalah, dan rasa bersalahmu ngenahan aku di sini. Kalimat itu kayak nusuk dadaku. Jadi aku yang bikin kamu gak pergi. Suara Rian lirih. Kamu terus manggil namaku. Kamu terus nungguin aku. Kamu gak ikhlas. Aku menutup mata. Napasku terengah. Aku takut, Rian. Aku juga takut, Rif. Takut dilupakan. Tapi aku... Suaranya tiba-tiba berubah. Lebih berat, lebih dalam. Aku bukan seharusnya di sini. Pintu kamar bergetar lebih keras. Aku teriak, "Pergi! Aku ikhlaskan kamu pergi. Aku gak mau kamu di sini lagi." Tiba-tiba, semua suara berhenti. Sunyi. Udara pelan-pelan kembali normal. Aku terduduk lemas. Keringat dingin mengalir di punggungku. Setelah malam itu, gangguan memang berkurang. Tapi bukan berarti hilang. Masih ada tanda-tanda kecil. Bau kopi yang muncul tiba-tiba. Suara langkah kaki di luar pagar. Mimpi Rian berdiri di tikungan sawah, tempat kecelakaannya dulu, melambai ke arahku. Suatu sore, aku memberanikan diri ke tikungan sawah itu. Tempat yang selama ini cuma ada di kepalaku. Jalanan sepi, di kiri kanan sawah luas. Di situ ada tanda kecil dari bambu. Katanya dulu,
Warga pasang buat penanda orang kecelakaan. Aku berdiri lama di situ. "Rian, aku datang," kataku pelan. Angin bertiup kencang, padi bergoyang. "Kalau kamu masih di sini karena aku minta maaf. Aku ikhlaskan kamu pergi. Kamu gak sendirian lagi. Ibumu sudah tahu kamu menyesal. Aku sudah sampaikan." Aku menutup mata. Napasku terengah. "Aku takut, Rian. Aku juga takut, Rif. Takut dilupakan. Tapi aku..." Suaranya tiba-tiba berubah. Lebih berat, lebih dalam. "Aku bukan seharusnya di sini." Pintu kamar bergetar lebih keras. Aku teriak, "Pergi! Aku ikhlaskan kamu pergi. Aku gak mau kamu di sini lagi." Tiba-tiba, semua suara berhenti. Sunyi. Udara pelan-pelan kembali normal. Aku terduduk lemas. Keringat dingin mengalir di punggungku. Setelah malam itu, gangguan memang berkurang. Tapi bukan berarti hilang. Masih ada tanda-tanda kecil. Bau kopi yang muncul tiba-tiba. Suara langkah kaki di luar pagar. Mimpi Rian berdiri di tikungan sawah, tempat kecelakaannya dulu, melambai ke arahku. Suatu sore, aku memberanikan diri ke tikungan sawah itu. Tempat yang selama ini cuma ada di kepalaku. Jalanan sepi, di kiri kanan sawah luas. Di situ ada tanda kecil dari bambu. Katanya dulu, warga pasang buat penanda orang kecelakaan. Aku berdiri lama di situ. "Rian, aku datang," kataku pelan. Angin bertiup kencang, padi bergoyang. "Kalau kamu masih di sini karena aku minta maaf. Aku ikhlaskan kamu pergi. Kamu gak sendirian lagi. Ibumu sudah tahu kamu menyesal. Aku sudah sampaikan." Angin tiba-tiba berhenti. Suasana hening. Dadaku terasa lebih ringan. Entah sugesti atau apa, tapi aku ngerasa seperti ada yang menepuk bahuku pelan dari belakang. Waktu aku menoleh, gak ada siapa-siapa. Malamnya, untuk pertama kalinya sejak lama, aku gak mencium aroma kopi di teras. Gak ada suara langkah kaki. Gak ada kursi bergeser. Aku tidur lebih nyenyak. Tapi menjelang subuh, aku bermimpi lagi. Aku berdiri di teras rumah, Rian berdiri di depan pagar bambu. Wajahnya tenang. Senyumnya tipis. "Makasih, Rif," katanya. "Jaga hidupmu baik-baik." Aku terbangun dengan air mata di pipi. Di teras, angin subuh bertiup pelan. Suasana hening. Tapi ada satu hal kecil yang bikin dadaku dingin. Di meja teras ada satu cangkir kopi hitam, dingin. Dan di sampingnya tergeletak helm motor retak yang penuh debu sawah. Pagi itu, aku masih duduk kaku di teras rumah. Cangkir kopi dingin dan helm motor retak itu tergeletak di depanku. Aku menatap dua benda itu lama, seolah berharap keduanya menghilang sendiri. Angin subuh masih terasa dingin, tapi dinginnya bukan cuma di kulit. Dadaku ikut beku. Helm itu aku kenal. Dulu Rian sering pakai helm itu waktu kami masih sekolah. Warnanya hitam. Di bagian samping ada stiker kecil yang sudah mengelupas. Helm itu retak di bagian depan, seperti habis menghantam sesuatu dengan keras. Aku gak pernah lihat langsung helm itu setelah kecelakaan. Tapi entah kenapa, aku yakin ini helm yang sama. Ini cuma mimpi yang kebawa sampai bangun. Ini cuma perasaanku. Gumamku pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tanganku gemetar waktu menyentuh helm itu. Dingin, berat, nyata. Bukan bayangan, bukan mimpi. Aku berdiri pelan, lalu memungut helm itu. Tanganku sedikit kotor kena debu sawah yang masih menempel. Aroma tanah basah tercium kuat. Perutku mual. Aku hampir menjatuhkan helm itu lagi. "Rian, kenapa kamu ninggalin ini?"
Suaraku bergetar. Nggak ada jawaban, cuma suara ayam tetangga yang mulai berkokok. Pagi datang seperti biasa, seolah nggak peduli sama kegelisahanku. Aku masuk ke dalam rumah, naruh helm itu di sudut ruang tamu. Cangkir kopi, aku buang ke belakang rumah. Aku berharap dengan membuang benda-benda itu, gangguan ini berhenti. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ini nggak sesederhana itu. Hari itu, aku nggak kerja. Badanku lemas, kepalaku pusing. Aku cuma duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding, menatap helm retak itu. Ada rasa bersalah yang muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Apa kamu masih nyangkut karena aku belum benar-benar ikhlas? Gumamku. Siangnya, aku ketiduran. Mimpi datang lagi. Aku mimpi ada di jalanan malam, gelap. Cuma lampu motor Rian yang menerangi jalan. Aku berdiri di pinggir jalan, melambai. "Rian, pelan-pelan!" teriakku. Rian nengok sebentar, senyum. "Tenang aja, Rif, aku hafal jalan ini." Motornya melaju kencang, suara angin berdesing. Tiba-tiba dari tikungan, ada cahaya lampu lain, silau. Suara rem berdecit, tubuh Rian terlempar, helmnya terlepas, suara benturan keras. Aku terbangun sambil teriak. Napasku tersengal, keringat dingin membasahi punggung. Aku gak bisa bedain, mana mimpi, mana kenyataan. Bayangan kecelakaan itu terasa terlalu nyata. Malamnya, aku memberanikan diri nelpon Pak Darto. "Pak, saya ketemu helmnya Rian di teras rumah saya." Suara di seberang sana terdiam sebentar. "Helm? Kamu yakin?" "Yakin, Pak. Helmnya retak." Pak Darto menarik nafas panjang. "Itu helm yang dipakai Rian waktu kecelakaan. Helmnya dulu dibawa ke rumah ibunya, lalu entah kemana. Mungkin memang ada urusan yang belum selesai." Kata-kata itu bikin dadaku makin berat. "Saya harus nyapain, Pak?" "Kalau kamu mau, bawa helm itu ke tikungan sawah. Kembalikan ke tempat Rian pergi. Kadang benda yang punya kenangan kuat bisa jadi pengikat." Malam itu aku ragu, takut, tapi aku juga capek hidup dalam ketakutan. Aku ambil helm itu, masukkan ke dalam tas kain. Jam menunjukkan hampir 10. Langit mendung, angin dingin. Jalan ke tikungan sawah sepi, cuma ada suara serangga malam dan langkah kakiku sendiri. Jantungku berdetak keras. Aku merasa seolah ada yang mengikuti dari belakang. Tapi setiap kali aku menoleh, gak ada siapa-siapa. Sampai di tikungan sawah, aku berdiri lama. Tempat itu gelap, cuma lampu jauh dari rumah warga yang terlihat kecil. Angin berdesir di antara padi, suasana sunyi banget. Aku keluarkan helm dari tas. "Rian, aku balikin ini ke kamu. Maafin aku gak mau kamu terikat di sini lagi." Angin bertiup lebih kencang, padi bergoyang liar. Aku ngerasa udara di sekelilingku tiba-tiba jadi berat. "Kalau kamu masih di sini, dengar aku. Kamu gak sendirian lagi. Ibumu tahu kamu menyesal. Aku juga sudah maafin kamu. Dan aku minta kamu maafin aku." Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakangku. Pelan, tapi jelas. Lututku gemetar. Aku gak berani nengok. "Rif?" Suara itu pelan, serak. "Rian?" Aku menoleh perlahan. Di belakangku, Rian berdiri. Wujudnya samar, tubuhnya seperti dilapisi kabut tipis. Wajahnya pucat, tapi matanya tampak lebih tenang dari sebelumnya. Ada garis darah kering di pelipisnya. Pemandangan itu bikin perutku mual. "Kamu datang," katanya. Aku bawa helm kamu." Aku ulurkan helm itu dengan tangan gemetar. Rian menggeleng pelan. Aku gak bisa megang benda itu lagi. Dadaku sesak. Terus aku harus nyapain? Rian menatap tikungan sawah. "Tinggalin di sini, biar kenangan itu berhenti ngejar kamu." Aku menunduk. Kamu masih terikat sama aku." Rian terdiam lama. "Aku terikat sama penyesalan, dan penyesalan itu nyantol di kamu." Air mataku jatuh. "Aku gak mau jadi pengikat kamu. Aku mau kamu tenang." Rian menatapku, senyumnya tipis. Tenang itu bukan cuma soal pergi, tapi soal diterima.
Angin berputar di sekitar kami. Hawa dingin menusuk tulang. Aku ngerasa kakiku hampir gak kuat berdiri. Aku terima kamu sudah pergi, Rian. Aku terima kalau kamu gak ada lagi di dunia ini. Aku gak mau kamu balik ke aku cuma karena aku belum ikhlas. Wujud Rian bergetar. Kabut di sekeliling tubuhnya bergerak. Terima kasih. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku taruh helm itu di pinggir jalan, dekat patok bambu. Begitu helm menyentuh tanah, angin tiba-tiba berhenti. Suasana mendadak sunyi. Rian menatap helm itu lama, lalu menatapku lagi. Hidupmu masih panjang, Rif. Jangan kamu isi dengan bayanganku. Aku mengangguk sambil terisak. Kamu sudah tenang. Rian tersenyum tipis. Aku lagi belajar. Setelah itu, tubuhnya memudar perlahan. Bukan menghilang seketika, tapi seperti kabut yang ditarik angin. Sampai akhirnya, cuma angin sawah yang tersisa. Aku berdiri lama di tikungan sawah. Malam terasa hampa. Aku pulang dengan langkah berat, tapi dadaku sedikit lebih ringan. Malam itu, di teras rumah, gak ada aroma kopi. Gak ada suara kursi. Lampu teras menyala stabil. Jangkrik bersuara seperti biasa. Aku duduk lama, memandangi jalan. Tapi saat aku hendak masuk, aku melihat sesuatu di bawah kursi. Selembar kertas kecil, lusuh. Tulisannya samar. Terima kasih sudah dengerin aku. Aku menggigil. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar. Kadang yang bikin hantu gak pergi, bukan karena mereka mau mengganggu, tapi karena kita belum rela melepas. Hari-hari setelah aku mengembalikan helm Rian ke tikungan sawah, terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi yang menekan, tapi sunyi yang kosong. Aku tetap kerja serabutan seperti biasa, tetap pulang sore dengan badan capek, tetap duduk di teras setiap malam. Tapi ada perasaan aneh yang gak bisa aku jelasin. Seperti kehilangan teman, tapi juga seperti kehilangan bayangan yang selama ini nempel di punggungku. Malam pertama setelah kejadian di tikungan sawah, aku duduk di teras sampai lewat tengah malam. Gak ada bau kopi, gak ada suara langkah kaki. Jangkrik bernyanyi seperti biasa. Angin lewat lembut. Untuk pertama kalinya, aku ngerasa teras rumah ini benar-benar kosong. Kamu sudah pergi ya, Rian, gumamku pelan. Entah kenapa, ada rasa lega kecil di dadaku. Tapi di sisi lain, ada rasa bersalah yang belum sepenuhnya hilang. Seolah aku baru menutup satu pintu, tapi pintu lain terbuka. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai muncul lagi, tapi dengan bentuk yang berbeda. Bukan lagi soal Rian muncul di teras atau suara langkah kaki. Kali ini, gangguannya lebih halus, lebih pelan, tapi justru lebih bikin aku merinding. Suatu malam, waktu aku lagi nyuci piring di dapur, aku dengar suara orang ngaduk kopi di teras. Bunyinya khas, sendok kecil beradu sama dinding gelas. Aku berhenti bergerak, tanganku yang basah nempel di pinggir wastafel. Enggak, ini enggak mungkin, gumamku. Aku melangkah pelan ke arah teras. Lampu teras menyala, kursi ada di tempatnya, meja kecil kosong, enggak ada gelas. Tapi suara itu masih terdengar, ngaduk pelan, seperti ada tangan tak terlihat yang lagi muter sendok di udara. Siapa? Tanyaku, suaraku gemetar. Suara itu berhenti, sunyi. Aku berdiri lama, jantungku berdegup kencang. Lalu tiba-tiba tercium aroma kopi hitam yang sangat kuat, lebih kuat dari biasanya. Seolah-olah ada termos besar tumpah di terasku. Aku menutup hidung, perutku mual. Aku sudah bilang, jangan ke aku lagi, bisikku. Angin lewat pelan, bau kopi itu perlahan memudar. Malam itu, aku tidur dengan lampu kamar menyala. Gangguan itu nggak datang tiap malam, tapi cukup sering buat bikin pikiranku terus tegang. Kadang aku dengar suara kursi ditarik pelan, tapi waktu aku cek, kursinya masih di tempat. Kadang aku merasa ada yang duduk di teras saat aku lagi di dalam rumah, padahal teras kosong. Kadang aku nyium bau tanah basah di dalam kamar. Aku mulai bertanya-tanya, apa yang datang itu benar-benar Rian atau sesuatu yang lain yang ikut terbawa oleh perasaan bersalahku. Suatu sore, aku ketemu lagi Pak Darto di jalan. Pak, setelah saya balikin helm Rian, gangguan masih ada, tapi beda, kataku. Pak Darto mengangguk pelan. Kadang, setelah ikatan utama lepas,
sisa-sisa perasaan kita sendiri yang jadi pintu buat hal lain masuk. Maksud Bapak, bukan Rian lagi. Pak Darto menatapku lama. Bisa iya, bisa bukan. Dunia ini luas, Nak. Gak semua yang datang itu orang yang kita kenal. Kata-kata itu bikin tengkukku merinding. Terus, saya harus gimana? Kamu kuatkan niatmu. Jangan biarin hatimu kosong. Isi dengan doa, dengan hal baik. Rumah yang kosong sering jadi tempat singgah. Malam itu, aku mencoba mengikuti saran Pak Darto. Aku bersih-bersih rumah, aku nyalain radio kecil dengan lantunan pengajian, aku duduk di teras sambil membaca doa pendek yang aku hafal. Hatiku masih takut, tapi aku berusaha tenang. Sekitar jam 11 malam, angin bertiup lebih kencang. Dedaunan pisang bergoyang, lampu teras berkedip sebentar, lalu stabil. Tiba-tiba, dari sudut teras terdengar suara napas pelan. Bukan suara Rian, nadanya lebih berat, lebih dalam, seperti orang yang lagi capek. Aku merinding. Kalau kamu bukan Rian, jangan ganggu aku, kataku pelan tapi tegas. Suara napas itu berhenti. Beberapa detik kemudian, terdengar suara gesekan pelan di lantai teras, seperti kuku diseret pelan. Jantungku mau copot. Aku berdiri, siap lari masuk rumah. Tiba-tiba, terdengar suara Rian lagi, tapi samar. Rif, jangan takut. Aku menoleh cepat. Teras kosong. Rian? Ini bukan aku. Suara itu terdengar seperti datang dari jauh. Jangan kasih tempat. Kata-kata itu bikin lututku lemas. Aku masuk ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Di dalam, aku duduk sambil memeluk lutut. Napasku cepat, pikiranku kacau. Jadi selama ini, ada yang lain juga ikut datang. Malam itu, aku bermimpi lagi. Dalam mimpi, terasku penuh bayangan hitam. Duduk di kursi, berdiri di pojok, menempel di dinding. Di tengah bayangan itu, Rian berdiri. Wajahnya tegang. Aku sudah pergi, Rif. Tapi kamu masih buka pintu buat yang lain. Aku gak sengaja, kataku dalam mimpi. Takut itu undangan, jawab Rian. Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal. Jendela kamarku terbuka sedikit, padahal aku ingat sudah menutupnya. Angin malam masuk, dingin menusuk. Sejak mimpi itu, aku sadar. Selama ini aku terlalu larut dalam rasa bersalah dan takut. Aku biarkan hatiku kosong, dan kekosongan itu seperti pintu terbuka buat hal-hal yang gak aku pahami. Hari-hari berikutnya aku mulai mengubah kebiasaan. Aku gak lagi duduk sendirian di teras sampai larut malam. Aku mulai sholat lebih teratur. Aku sering ke rumah Pak Darto cuma buat ngobrol ringan, biar gak merasa sendirian. Aku berusaha mengisi hariku dengan hal-hal kecil yang positif. Gangguan masih ada, tapi makin jarang. Bau kopi masih kadang tercium, tapi samar. Suara aneh masih muncul sesekali, tapi nggak sedekat dulu. Seolah ada yang pelan-pelan menjauh. Suatu malam saat aku hampir terlelap, aku dengar suara Rian lagi dalam mimpi. Terima kasih sudah ngelepas aku. Maaf kalau aku sempat nahan kamu di tempat yang gelap. Aku pengen jawab, tapi suaraku nggak keluar. Lanjutkan hidupmu, Rif. Jangan nunggu aku. Aku bangun dengan perasaan campur aduk. Sedih, lega, dan takut jadi satu. Aku menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar ngerasa yang paling menyeramkan dari semua ini bukanlah sosok yang datang di malam hari, tapi perasaan bersalah dan takut di dalam diriku sendiri. Karena perasaan itu bisa buka pintu ke hal-hal yang seharusnya tidak masuk ke hidupku. Setelah aku mulai berusaha mengisi hari-hariku dengan hal-hal baik, gangguan di rumah kontrakan itu memang berkurang. Tapi berkurang bukan berarti hilang. Justru yang datang berikutnya terasa lebih halus, lebih licik, dan bikin hatiku terus waspada. Malam itu, hujan turun deras. Angin meniup air hujan sampai masuk ke teras. Aku sudah di dalam rumah. Pintu depan terkunci, radio kecil masih menyala pelan. Jam hampir menunjukkan pukul 12 malam. Biasanya di jam segini, suasana sudah sepi total. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu depan. Pelan, 3 kali.
Dadaku langsung menegang. Aku berdiri, tapi nggak langsung membuka pintu. "Siapa?" tanyaku dengan suara ditahan. Nggak ada jawaban, cuma suara hujan di atap seng. Aku menelan ludah. "Kalau cuma bercanda, tolong pergi." Tetap nggak ada jawaban. Ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, seperti orang ragu. Tok, tok. Entah kenapa, di kepalaku muncul bayangan Rian berdiri basah kuyup di depan pintu, membawa 2 gelas kopi seperti dulu. Hatiku langsung goyah. "Rian?" panggilku lirih, hampir tanpa sadar. Seketika itu juga, ketukan berhenti. Suasana jadi hening. Hujan masih turun. Aku berdiri kaku beberapa detik, lalu pelan-pelan mundur dari pintu. "Bukan dia," gumamku. Malam itu, aku nggak buka pintu. Tapi sepanjang malam, aku ngerasa seperti ada yang berdiri di luar, menunggu aku lengah. Besoknya, Pak Darto datang ke rumah. Tadi malam, kamu buka pintu buat siapa? Aku kaget. Nggak buka pintu, Pak. Memang kenapa? Pak Darto mengernyit. Ada jejak kaki di depan pintumu. Tanahnya basah. Tapi jejaknya aneh. Kayak berdiri lama, tapi nggak melangkah pergi. Dadaku langsung dingin. Jejak kaki siapa? Pak Darto menggeleng. Entahlah, tapi kamu harus lebih hati-hati. Jangan sembarang manggil nama orang yang sudah pergi. Aku terdiam, teringat panggilanku semalam. Rian. Sejak malam hujan itu, kejadian-kejadian aneh kembali meningkat. Tapi bukan lagi Rian yang muncul dalam bentuk bayangan atau suara. Yang datang seperti meniru. Kadang suaranya mirip Rian, kadang mirip ibuku, kadang mirip teman lama. Selalu datang di saat aku lengah. Suatu malam, aku dengar suara ibuku dari dapur. "Rif, kamu sudah makan?" Suara itu lembut, persis suara ibu waktu nelpon aku dari kampung. Dadaku langsung nyeri. "Ibu?" Aku melangkah ke dapur. Kosong. Suara itu terdengar lagi. Kali ini dari arah kamar. "Kamu kurus sekali sekarang." Aku berdiri kaku. Air mataku hampir jatuh. Ibu gak mungkin di sini. Suara itu berubah, jadi lebih berat. "Kalau bukan ibumu, mau buka pintu buat aku?" Aku mundur cepat. "Pergi," bisikku. Angin tiba-tiba berhembus dari dalam rumah, padahal semua jendela tertutup. Lampu dapur berkedip. Aku langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Sepanjang malam, suara-suara itu muncul dan menghilang. Kadang terdengar tawa kecil di sudut rumah, kadang suara orang memanggil namaku dari balik tembok. Aku hampir kehilangan akal sehat. Aku ngerasa rumah ini bukan lagi tempat aman. Pagi harinya, aku nekat ke rumah Pak Darto. "Pak, saya ngerasa bukan Rian lagi yang datang. Suaranya ganti-ganti." Pak Darto menatapku lama. "Aku sudah bilang, jangan biarkan hatimu kosong. Makhluk lain suka menyamar. Mereka cari celah di rasa rindu dan rasa takut." "Terus saya harus pindah dari rumah ini?" tanyaku putus asa. Pak Darto menggeleng. "Lari bukan solusi. Kalau kamu pergi tapi hatimu masih penuh takut, gangguannya bisa ikut." Malam itu, aku mencoba lebih berani. Aku duduk di ruang tengah, lampu semua menyala. Radio pengajian terdengar pelan. Jam menunjukkan hampir 12. Tiba-tiba, terdengar suara Rian lagi dari teras. "Rif," aku kedinginan. Suara itu persis suara Rian. Bahkan intonasinya sama. Dadaku terasa ditarik. "Kamu sudah bilang mau pergi," kataku pelan tapi tegas. "Aku mbak balik." Suara itu berubah sedikit seperti serak. "Aku cuma mau kamu buka pintu." Aku berdiri, napasku berat. "Kalau kamu Rian, sebutkan hal yang cuma kita berdua yang tahu." Di luar, suara itu terdiam. Beberapa detik, lalu terdengar tawa pelan. Bukan tawa Rian, lebih kasar. "Kamu makin pintar sekarang." Angin kencang menghantam pintu depan. Pintu bergetar. Aku memejamkan mata, mulutku komat kamit berdoa. Detik-detik terasa lama. Akhirnya, suara itu menjauh. Langkah kaki terdengar di tanah basah, makin lama makin samar. Setelah malam itu, aku sadar satu hal penting. Bukan cuma Rian yang terikat oleh penyesalan. Rasa bersalahku, rasa takutku, rasa rinduku,
Semuanya jadi pintu buat hal-hal lain masuk. Hari-hari berikutnya, aku mulai berani bicara dalam hati setiap kali rasa takut datang. Ini cuma perasaan, aku nggak mau membuka pintu. Aku mulai lebih tegas pada diriku sendiri. Kalau mencium bau kopi tiba-tiba, aku nggak lagi manggil nama Rian. Kalau dengar suara panggilan, aku nggak lagi menjawab. Gangguan perlahan berkurang. Suara-suara itu makin jarang, mimpi buruk makin jarang datang. Rumah kontrakan ini terasa sedikit lebih hidup dengan caranya yang normal. Suara jangkrik, suara motor lewat, suara tetangga batuk. Tapi ada satu malam yang terasa berbeda. Malam itu, aku bermimpi berdiri di teras. Rian berdiri di depan pagar bambu. Wajahnya tenang. "Kamu sudah belajar menutup pintu," katanya. "Maaf kalau dulu aku sempat jadi pintu itu terbuka." Aku ingin menjawab, tapi mimpiku mulai memudar. Hidup itu bukan soal siapa yang datang di malam hari, Rif. Tapi soal siapa yang kamu biarkan tinggal di hatimu. Aku terbangun dengan napas pelan. Di luar, angin subuh bertiup lembut. Rumah kontrakan itu terasa lebih sunyi, tapi bukan sunyi yang menekan. Sunyi yang tenang. Meski begitu, aku tahu, ketenangan ini rapuh. Selama aku masih menyimpan rasa takut yang berlebihan, selama itu pula, pintu-pintu kecil di hatiku bisa terbuka tanpa sadar. Malam itu, hujan turun pelan-pelan. Bukan hujan deras, tapi rintik kecil yang jatuh satu-satu ke atap seng rumah kontrakanku. Suaranya seperti orang mengetuk pelan dari kejauhan. Jam dinding di ruang tengah sudah menunjuk angka 11 lewat. Biasanya, di jam segini, dia datang. Membawa kopi hitam di plastik, senyum tipis, duduk di kursi kayu depan teras, lalu mulai bicara hal-hal sederhana tentang hidup. Tapi malam itu berbeda. Aku duduk sendirian di kursi panjang ruang tengah. Lampu kuning redup membuat bayanganku sendiri terlihat panjang di dinding. Angin masuk dari sela jendela yang sedikit terbuka. Udara terasa dingin, padahal biasanya kampung ini pengap. Aku menatap pintu depan. Entah kenapa, ada perasaan aneh di dadaku. Sejak sore, pikiranku terus ke arah dia. Wajahnya, caranya bicara, caranya menyeruput kopi sambil menatap kosong ke halaman. Aku teringat semua perkataannya selama ini. Tentang sabar, tentang jangan iri dengan hidup orang lain, tentang jangan lupa berdoa meski hidup lagi berat-beratnya. Aku berdiri, berjalan pelan ke pintu, lalu membukanya sedikit. Teras sepi, hanya bangku kayu yang basah kena embun. Lampu teras menyala temaram, tak ada siapa-siapa. Belum datang ya, gumamku. Aku kembali masuk, duduk lagi. Jam berdetak pelan. Setiap detiknya terasa lama. Hujan makin rapat. Di luar, daun pisang di samping rumah bergoyang tertiup angin. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Bukan dari depan rumah, tapi dari samping. Langkah pelan seperti orang jalan sambil menyeret sandal. Dadaku langsung menegang. Aku menoleh ke arah jendela samping. Tirainya bergerak sedikit, padahal tidak ada angin dari arah situ. Tok, tok, tok. Bunyi ketukan terdengar. Pelan, teratur, dari pintu depan. Jantungku langsung berdebar kencang. Entah kenapa, aku tahu itu dia. Tapi bersamaan dengan itu, rasa takut yang selama ini aku tahan tiba-tiba muncul. Aku berdiri perlahan. Tanganku gemetar saat meraih gagang pintu. "Siapa?" tanyaku. Suaraku nyaris tak keluar. Tak ada jawaban, hanya bunyi hujan dan angin. Tok, tok, tok. Ketukan lagi. Aku menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Dia berdiri di sana. Baju gelap yang sama, celana kusam, rambut sedikit basah. Di tangannya, plastik berisi kopi. Senyumnya muncul seperti biasa. Tapi malam itu, senyumnya terasa berbeda. Lebih pucat, lebih dingin. "Assalamualaikum," katanya pelan. "Waalaikumsalam," jawabku. Suaraku bergetar. Dia melangkah masuk ke teras, duduk di kursi kayu seperti biasanya. Aku berdiri di ambang pintu menatapnya tanpa berani terlalu dekat. "Kok bengong?"
katanya sambil meletakkan plastik kopi di meja kecil. Masukin dulu kopinya, dingin nanti. Aku menelan ludah. Kopi lagi? Tiap malam kamu bawa kopi, kamu gak capek? Dia tersenyum kecil. Capek itu urusan badan, yang penting hati jangan capek. Aku memejamkan mata sebentar. Ada sesuatu yang mengganjal di kepalaku. Sejak aku tahu dari Pak RT dan Ibu Warung bahwa dia sudah lama meninggal, setiap pertemuan kami terasa seperti mimpi buruk yang belum selesai. Aku memberanikan diri duduk di kursi seberangnya. Jarak kami tidak sampai 1 meter. Aku bisa mencium aroma kopi dan bau tanah basah dari pakaiannya. "Kamu sebenarnya siapa?" tanyaku pelan. Dia terdiam, matanya menatap hujan di halaman. Lama sekali, seolah sedang memilih kata. "Aku teman lama kamu," katanya akhirnya. "Kamu lupa ya?" Aku menggeleng. "Teman lamaku sudah meninggal. Mereka bilang kamu meninggal karena kecelakaan di tikungan kebun karet 7 tahun lalu." Wajahnya tidak berubah, tapi sorot matanya meredup. Senyumnya pelan-pelan menghilang. "Kamu akhirnya tahu juga," katanya lirih. Tanganku dingin. "Jadi selama ini yang datang ke rumahku..." "Iya," potongnya pelan. "Bukan orang hidup." Aku merasa nafasku berat, dadaku sesak. Tapi anehnya bukan rasa takut yang paling besar. Ada sedih yang tiba-tiba muncul. "Terus, kenapa kamu datang?" tanyaku. Dia menunduk. Hujan semakin deras. Bunyi tetesannya seperti mempertebal suasana sunyi di antara kami. "Karena kamu mirip aku dulu," katanya. "Sendiri, ngerantau, hidup pas-pasan, sering putus asa. Aku lihat kamu sering duduk di teras sendirian, ngerokok, mikirin panjang. Tatapanmu kosong. Aku tahu rasanya." Aku terdiam. Benar, hampir setiap malam aku duduk sendiri, mikirin hidup yang rasanya mentok. "Aku gak mau kamu nyerah," lanjutnya. "Dulu aku nyerah. Aku pulang malam, bawa beban di kepala, pikiran kemana-mana. Di tikungan kebun karet itu, aku ngebut. Aku mikir, kalau mati ya udah. Ternyata mati itu bukan selesai." Aku menggigit bibir. "Terus, kamu datang ke aku buat nebus itu?" Dia mengangguk pelan. "Mungkin, atau mungkin aku cuma pengen ada yang dengerin kata-kata yang dulu gak sempat aku dengar sendiri." Hening. Aku menatap wajahnya. Sekarang semakin jelas. Kulitnya tampak lebih pucat. Matanya seperti menyimpan lelah yang dalam. "Kenapa selalu bawa kopi?" tanyaku. Dia tersenyum tipis. "Kamu dulu suka minum kopi sama aku. Waktu kita masih nongkrong di warung ujung kampung. Kamu ingat? Kopi pahit, gula sedikit. Kamu bilang hidup itu kayak kopi. Pahitnya gak bisa diilangin, tapi bisa dibiasain." Dadaku terasa hangat. Kenangan itu tiba-tiba muncul jelas. Aku memang pernah bilang begitu. Tapi aku tak pernah menyangka dia mengingatnya. Air mataku menetes tanpa sadar. "Kalau gitu, kenapa kamu gak muncul dari dulu? Kenapa baru sekarang?" "Karena sekarang kamu lagi di titik yang sama kayak aku dulu. Mau nyerah tapi masih nahan. Aku datang buat ngingetin." Aku terdiam. "Aku capek." Dia mengangguk pelan. "Aku tahu, capek itu wajar. Tapi jangan sampai capek bikin kamu nyerah sama hidup." Angin bertiup lebih kencang. Lampu teras berkedip sebentar. Bayangannya di dinding teras terlihat samar, seperti tidak sepenuhnya utuh. "Aku gak bisa lama-lama," katanya tiba-tiba. "Kenapa?" tanyaku cepat. "Waktuku di sini sudah hampir habis. Setiap aku datang, jarak aku sama dunia kamu makin jauh. Malam ini mungkin yang terakhir." Dadaku berdebar. "Terus, kamu mau kemana?" Dia menatapku. Kali ini dengan tatapan yang hangat tapi menyakitkan. "Ke tempat aku seharusnya." Aku ingin menahannya, ingin bilang jangan pergi. Tapi aku tahu, menahan dia berarti menahan sesuatu yang memang bukan milik dunia ini. Ada satu hal lagi yang mau aku bilang. "Apa? Jangan takut sendirian. Sendiri itu bukan berarti gak ada siapa-siapa. Selama kamu masih mau bangun tiap pagi, kerja pelan-pelan, dan ingat Tuhan, kamu gak sendirian." Aku mengangguk. Air mataku jatuh ke lantai teras. Dia berdiri. Tubuhnya terlihat semakin samar, seperti kabut tipis yang terkena cahaya lampu. "Kopinya minum ya," katanya.
Anggap aja ini terakhir kali kita ngopi bareng. Aku berdiri juga. Terima kasih sudah datang tiap malam. Dia tersenyum. Terima kasih sudah mau dengerin. Langkahnya mundur 1, 2, 3. Tubuhnya perlahan memudar di tengah hujan, sampai akhirnya teras itu kosong. Bangku kayu hanya basah oleh air hujan. Tidak ada lagi bayangan. Aku berdiri lama di teras, menatap tempat dia tadi berdiri. Suara hujan terdengar makin jauh. Dunia terasa sunyi. Aku menoleh ke meja kecil. Plastik kopi masih ada. Aku meraihnya, tanganku gemetar saat membukanya. Kopi itu hangat, uapnya masih naik pelan. Aku meneguk sedikit, rasanya pahit. Tapi entah kenapa, pahitnya terasa menenangkan. Sejak malam itu dia tidak pernah datang lagi. Aku tetap duduk di teras setiap malam, tapi kini bukan untuk menunggu. Aku duduk sambil mengingat nasihatnya. Pelan-pelan, aku mulai bangun lebih pagi, kerja lebih rajin. Hidupku memang tidak langsung berubah jadi anak, tapi ada sesuatu di dadaku yang lebih ringan. Beberapa bulan kemudian, aku memberanikan diri lewat tikungan kebun karet itu, tempat orang bilang dia meninggal. Aku berhenti sebentar, menatap aspal yang gelap. Hujan baru saja reda. Di pinggir jalan, ada bunga-bunga liar yang tumbuh. Terima kasih, kataku pelan. Angin lewat sebentar, membuat daun-daun bergoyang. Entah kenapa aku merasa seperti ada yang berdiri di sampingku, menepuk bahuku pelan. Sejak malam perpisahan itu, tiap kali aku bikin kopi sendiri di rumah, aku selalu teringat satu hal. Kadang, yang datang ke hidup kita bukan buat menetap, tapi buat ngingetin kita supaya nggak ikut hilang.